Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Teman sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang tasalsul hawadits, di mana ini kita bagi menjadi 3 bagian, mulai dari tasalsul al-mumtani'at, kemudian al-wajibat dan al-mumkinat. Tasalsul mumtani'at yaitu tasalsul al-khaliqin. Nah, ini tidak ada ya. Tasalsul khaliqin itu mumtani'at, karena mengharuskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada yang menciptakan. Kedua, tasalsul al-wajibat yaitu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat Allah Subhanahu wa taala dan asarnya. Dari sifat tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala terus mencipta dari dulu, dari makhluk yang Allah ciptakan. Sebelumnya ada lagi makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian setelah itu tasalsul dengan fil mustaqbal juga seperti itu. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan kecuali pasti setelahnya akan ada lagi. Di situ nampak dari asar sifat Allah Subhanahu wa taala al-khalq. Kemudian terakhir tasalsul al-hawadits. Tasalsul hawadits. Ini semua sama ya. Berkaitan dengan hawadits ini fil mustaqbal wa al-madi. Dan ini semua terbagi menjadi 3 bagian atau 3 pemahaman ya, 3 kelompok. 3 ucapan pada hal tersebut. Taib, apa yang membedakan antara Imam Tahawi dengan Ahlul Kalam dalam penafian tasalsul al-madi, yang dimana penafian tersebut itu diambil dari zahir kalamnya. Ini sebenarnya disebutkan oleh Ibn Abil Izz, bahwasanya Imam Tahawi itu secara jelas dengan ucapannya ini, laisa mundu khalaqal khalq istafar ismul khaliq, itu zahirnya bahwasanya Imam Tahawi itu menafikan apa? Tasalsul al-madi, hawadits fil madi. Tapi apa yang membedakan dengan Maturidiyah, Asy'ariyah? Yang membedakan adalah Allah SWT itu dari dulu bersifat tapi mu'attalan anil af'al. Mu'attalan anil af'al. Allah SWT dari dulu memiliki sifat cipta, tapi Allah terputus dari perbuatannya. Allah terputus dari perbuatannya. Nah, ini dan sifat mu'attal dari al-af'al itu sifat naqs, dan Allah SWT tidak disifati dengan sifat kurang. Sifat kurang. Itu yang membedakan ya. Itu yang membedakan. Itu dari ucapan dari Ibn Al-Izz rahimahullah taala, mengatakan bahwasanya ucapan Tahawi ini itu zahirnya adalah menafikan tasalsul hawadits. Adapun tasalsul al-mustaqbal itu mereka Imam Tahawi kan itu menetapkan ya, akan datang nanti ucapan yang mengarah kepada hal tersebut. Baik, itu kesimpulan dari apa yang telah berlalu bersama kita. Qala rahimahullah taala, dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir wa kullu syai'in ilaihi faqir wa kullu syai'in ilaihi faqir wa kullu amrin alaihi yasir la yahtaju ila syai'in laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dzalika ini sudah kita sebutkan. Ini mengarah kepada apa yang disebutkan sebelumnya. Bagaimana kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan orang mati, menciptakan ya. Kemudian dia ar-rabb sebelum adanya al-marbub dan seterusnya. Demikian itu kata beliau bi annahu ala kulli syai'in qadir.
Karena Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu qadir, Maha mampu. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah terbedakan dari permasalahan tentang qudrah Allah dengan 3 hal. Dari manusia yang lain mencipta yang menetapkan sifat qudrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi terbedakan dari 3 sisi. Pertama, iya, kamal qudrah. Kamal qudrah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak ada kekurangan pada qudrah Allah dari segala sisi. Ini yang pertama. Kedua, iya, abadiyah, azaliyah, abadiyah. Qudrah Allah Subhanahu wa taala azaliyah, abadiyah. Iya. Bahwasanya dari dulu Allah Subhanahu wa taala iya, sifat dengan qudrah. Kemudian azaliyah atau abadiyah itu akan terus menerus Allah Subhanahu wa taala akan bersifat dengan sifat tersebut dan tidak akan berhenti dari qudrah Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3. Iya. Syamilun likulli syai'. Syamilatun likulli syai'. Qudrah Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Ini segala sesuatu ini ya ini akan jadi pembahasan nanti. Ya. Yaitu sesuatu yang berkaitan dengan mungkinan. Perhatikan ini. Iya, kalau bisa ditambahkan lain. Maksudnya apa yang disebutkan 3 ini kita tambahkan 1. Bahwasanya qudrah Allah Subhanahu wa taala, tapi ini penjelasan untuk yang terakhir tadi, syamilatun likulli syai'. Ya. Qudrah Allah Subhanahu wa taala itu mencakup segala sesuatu. Iya. Sesuatunya ini dari perkara yang mungkinat. Berkaitan dengan hal yang mungkinat. Apa itu mungkinat? Yaitu ma tasawwara bihil aqlu wujudan wa adaman. Apa yang dengannya akal ini tergambarkan. Iya. Akan adanya hal tersebut atau tidak adanya. Iya. Adanya hal tersebut atau tidak adanya. Inilah yang berkaitan dengan qudrah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qudrah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hal yang mungkin. Iya, saya kasih contoh sebagaimana sifat as-sama', sifat pendengaran berkaitan dengan apa? Sifat pendengaran Allah berkaitan dengan apa? Al-masmu'at. Ya kan? Al-masmu'at. Kemudian penglihatan Allah berkaitan dengan apa? Al-mubsarat, sesuatu yang dilihat. Ya kan? Tidak bisa kita katakan pendengaran Allah berkaitan dengan sesuatu yang dilihat. Nyambung atau tidak? Atau pendengaran Allah berkaitan penglihatan Allah sesuatu yang didengar. Tidak tahu? Iya. Jadi as-sama' itu muta'alliq bi al-masmu'at, dengan sesuatu yang didengar. Suara. Apa saja. Iya. Al-hadir. Kita sekarang Allah SWT mendengar apa yang kita sebutkan, apa yang kita bicarakan. Suara. Dan al-basar berkaitan dengan al-mubsarat. Sesuatu yang Allah lihat, sesuatu yang terlihat. Allah melihat. Apa saja. Wal qudrah yata'allaq atau tata'allaq bil mumkinat. Sesuatu yang mungkin. Apa tadi mungkin? Apa yang tergambar pada akal ini adanya atau tidak adanya. Adanya atau tidak adanya hal tersebut. Itu berkaitan dengan apa? Qudrah Allah SWT. Adapun ilmunya, perhatikan. Adapun ilmunya, ini iya, mencakup segala sesuatu. Wal wajibat, al mumkinat, wal mustahilat. Iya, masuk semua. Mustahilat, iya, mustahilat di zatihi, mustahilat li ghairihi, itu masuk semua. Iya. Jadi itu dari kaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuman permasalahannya dari firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka sesuatu di sini, apa di sini yang disebut sesuatu? Sesuatu yang mungkin. Inilah dengannya lah berkaitan dengan
Qudrah Allah Subhanahu wa taala. Qudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan apakah Allah Subhanahu wa taala kudrahnya ini misalnya alam ini, alam. Apakah Allah mampu untuk menghilangkan alam ini? Jawabannya apa? Nah. Ya kan? Kalau ditanya apakah Allah mampu menjadikan alam ini kekal? Mampu. Karena mungkin. Karena mungkin. Bisa dipahami? Iya. Adapun yang mumtani'at, ini dasarnya. Adapun yang mumtani'at, ini tidak tercakup pada, tidak berhubungan, tidak ada hubungannya dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mumtani'at atau mustahilat? Itu apa yang akal ini tidak mampu untuk, tidak tergambarkan pada akal akan adanya hal tersebut. Iya. Akan adanya, tetapnya hal tersebut. Itu yang dinamakan apa? Mustahilat. Dinamakan dengan mustahilat. Jadi bisa sampai sini. Kalau yang seperti ini, maka tidak ada hubungannya dengan, tidak berkaitan dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkaitan dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang muqayyadat, kita bahas sedikit dulu tentang yang namanya ma'dumat. Kalau ditanya apakah sesuatu yang tidak ada ini berkaitan dengan kudrah Allah, bagaimana caranya? Sesuatu yang tidak ada, tapi dikatakan dibawa dari kudrah Allah SWT. Dikatakan apa? Syai'. Dikatakan syai'. Bisa dipahami? Kalau sesuatu yang ada, ini mungkin kita jelas. Ya kan? Allah SWT mampu untuk ini dan itu. Misalnya kita ada, Allah mampu menghilangkan. Ya kan? Karena jelas kita ini sesuatu. Karena sudah ada. Sekarang bagaimana kita katakan Allah SWT dari kudrahnya berkaitan dengan hal yang mungkinat juga, tapi ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Iya, ini ada permasalahannya. Ada yang mengatakan tidak. Ya, sesuatu ma'dum itu ada. Iya, dikatakan dia syai' juga, syai' mutlak. Sebagaimana kita wujudi ada, dikatakan syai'. Karena terlihat. Tapi sesuatu yang tidak ada ini, apakah dikatakan syai' juga? Syai'an. Ya, itu sebagian mengatakan na'am. Iya. Seperti Rafidi, itu mengatakan sesuatu yang tidak ada, itu dikatakan syai', mutlak. Fil kharid wa fid dhihn. Atau fil kharid, artinya antum lihat. Sesuatu yang tidak ada itu antum lihat. Ada atau tidak? Tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengatakan sesuatu yang tidak ada itu, sesuatu yang tidak ada itu dikatakan syai', tapi apa? Syai' laisa fil kharid, walakin fi ilmillah. Fi ilmillah. Itu dikatakan syai', tapi bukan fil kharid, artinya kita lihat. Kita lihat, kita saksikan, terlihat. Ya kan? Maka itu sesuatu apa al-adam itu tidak dikatakan syai'. Kalau yang diinginkan apa? Fil kharij. Tapi kalau diinginkan fi ilmillah, maka itu apa? Dikatakan syai'. Maka itulah dikatakan cakupan dari kudrah Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena dia masih dikatakan syai' tapi di mana? Fi ilmillah, fi dhihn. Kalau dikatakan kita fi dhihn. Laisa fil kharij. Apa fil kharij? Kita lihat. Ya. Makanya dalam ayat disebutkan. Ya, dalam ayat. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Manusia sebelumnya ada atau tidak? Tapi tak kala sebelum ada dikatakan apa? Syai'. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu bukan syai' yang sesuatu yang disebut, tidak ada. Tapi dikatakan apa? Syai'. Di mana syai'nya ini? Fi dhihn. Iya. Atau fi ilmillah. Fi ilmillah. Dalam ayat juga, wa qad khalaqaka min qabli wa lam taku syai'a. Saya menciptakanmu dan kau ini sebelumnya
Tidak ada. Sesuatu yang tidak ada dikatakan apa? Syai'. Ada atau tidak? Tidak ada. Tapi dikatakan apa? Syai'. Iya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Idza itu apa? Idza. Apa maknanya idza? Apa faedahnya idza? Madi atau mustaqbal? Madi atau fil mustaqbal? Mustaqbal. Idza. Ya kan? Berarti idza arada syai'an, sudah ada atau tidak? Belum ada. Kalau Allah inginkan sesuatu, ini sesuatu sudah ada atau tidak? Belum ada, tapi dikatakan apa? Asy-syai'. Makanya dikatakan syai'-nya di mana ini? Syai' fi dzihn, la fil kharij. Kalau fil kharij tidak ada, antum tidak lihat. Inilah dikatakan kenapa al-ma'dum itu masuk dalam kudrah Allah, dikatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-mawjud ini jelas. Ya kan? Dikatakan syai'an karena tapi kalau syai' ma'dum di mana syai'nya ini? Di mana dikatakan syai'nya? Syai' fi dzihn atau fi ilmi Allah taala. Ilmi Allah taala. Bisa sampai sini? Ya? Jadi kalau dikatakan bagaimana caranya untuk katakan syai' mungkinat itu apa yang mungkin tadi? Ma tasawwar bil aqlu wujudan wa adaman. Wujudan wa adaman. Iya. Baik. Sekarang kembali kepada permasalahan tentang al-mumtani'at. Kenapa dikatakan tidak masuk dalam kudrah Allah? Maksudnya tidak berkaitan dengan kudrah Allah. Tak kala kita katakan apakah mumtani'at ini atau mustahilat ini bagian dari kudrah Allah atau tidak? Berkaitan dengan kudrah Allah tidak? Jawabannya apa? Tidak. Tidak berkaitan dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ya? Walaupun di situ ada rincian untuk permasalahan tentang mustahilat. Karena mustahilat atau mumtani'at itu ada dua. Antum tulis ini. Ada namanya mustahilat lidzatihi. Iya. Ada namanya mustahilat atau mumtani'at li ghairihi atau laisa bidzatihi. Li ghairihi atau laisa bidzatihi. Kalau mumtani'at li ghairihi atau laisa bidzatihi, ini fil haqiqah itu masuk pada kudrah Allah karena dia dianggap sebagai hal yang mungkinat. Masuk dalam perkara yang mungkinat. Tapi kenapa dikatakan mustahilat? Karena Allah SWT jadikan pada ilmunya sesuatu yang kekal, tidak akan ada. Tidak akan ada. Contoh seperti ketika orang kafir ingin keluar dari neraka. Ya kan? Keluar dari neraka. Apa mereka katakan? Iya, wa hum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna minha na'mal salih. Keluarkan kan? Meminta untuk keluar. Ya kan? Kemudian kata Allah apa? Walau rudduhu. Ya, la'adu lima nuhu an. Kalau mereka dikembalikan, maka mereka akan kembali apa yang mereka dilarang darinya. Pertanyaannya, apakah Allah tidak mampu untuk mengeluarkan orang kafir ini? Bisa atau tidak? Mampu. Tapi kenapa dikatakan mustahilat? Ini mustahilatnya apa? Li ghairihi, bukan li dzatihi. Iya, kenapa tidak masuk dalam kudrah Allah? Iya. Dikatakan kan mustahilat. Kita katakan tidak, bukan tidak termasuk dalam kudrah Allah. Termasuk dalam kudrah Allah, cuman Allah sudah inginkan dia ini kekal, tidak akan terwujud. Sampai kapanpun tidak akan terwujud. Allah sudah inginkan kekekalannya ini. Sesuatu yang tidak akan terjadi, tidak akan ada, tidak akan nampak, tidak akan terlihat. Karena Allah sudah tetapkan ini adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Bisa. Itu dari perkara al-mumtani'at li ghairihi. Atau disebut dengan mumtani'at ada.
ada. Iya. Kalau mumtani'at aklan, ini yang namanya mumtani'at li dzati. Jadi mumtani'at li ghairihi atau dikatakan mumtani'at ada. Ini perkara yang pada hakikatnya masuk dalam kudrah Allah karena dia berkaitan dengan mungkinat. Tapi kenapa tidak terjadi? Iya, karena Allah sudah takdirkan bahwa ini tidak akan terwujud. Allah sudah jadikan ini tetap berada apa? Tidak akan terwujud, tetap pada kekalannya bahwasanya tidak akan ada. Iya, Allah sudah kekalkan bahwasanya tidak akan ada. Kekal bahwasanya sesuatu tersebut tidak akan terwujud. Kalau ini mudah. Sekarang bagaimana tentang perkara yang mumtani'at li dzatihi? Inilah yang hakikatnya tidak masuk dalam kudrah Allah. Iya, mumtani'at. Yaitu sesuatu yang tidak tergambarkan dalam hati, dalam pikiran akan apa? Adanya ini. Iya, akan tetapnya ini, akan terjadinya ini. Iya. Dikatakan apa? Mumtani'at aklan. Mumtani'at aklan. Contohnya seperti menggabungkan sesuatu yang bertolak belakang. Misalnya, seorang dalam satu waktu dia duduk berdiri. Hah? Kalau ditanya, apakah Allah bisa menjadikan seorang itu dalam satu waktu duduk berdiri? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Hah? Makanya kata Syekh Shalih sini, ini orang yang bertanya ini perlu dikasih adab dulu. Iya. Seperti itu. Sesuatu yang mumtani tidak bisa. Sesuatu yang dikatakan bagaimana engkau jadikan warna putih itu seluruhnya, iya, jadi warna merah. Hah? Bisa? Bisa? Bisa saya. Antum jadikan warna merah, jadi semuanya warna putih. Kalau antum jadikan warna putih, sudah tidak merah lagi. Ya kan? Terus apanya? Hah? Ini warnanya bukan dibilang ini jadikan warna putih. Kalau ini bisa. Karena kita berkaitan bukan dengan warna tapi dengan apa? Zatnya. Yang diwarnai dengan hitam. Bisa antum jadikan ini jadi warna putih. Ini bisa cat putih sudah selesai. Sekarang warnanya ini warna, sifat warna ini antum jadi warna putih. Merah jadi putih. Bisa tidak? Kapan antum jadikan putih? Berarti bukan merah lagi namanya. Tidak akan bisa bergabung. Ini yang dikatakan mumtani'at aklan. Dari sinilah berdasar mereka masuk pada permasalahan tentang Allah. Apakah Allah mampu meniadakan dirinya? Bagaimana caranya? Hah? Apakah Allah mampu mengadakan yang semisal dengannya? Hah? Iya. Ini namanya mumtani'at di dzatihi. Sesuatu tidak akan mau sampai kapan pun tidak akan terjadi. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dikatakan Allah wallahu ala kulli syai'in qadir. Cocok. Iya, tapi perlu dilihat. Iya, perlu dilihat. Jadi ini berkaitan dengan mumtani'at, itu tidak ada hubungannya tidak berkaitan dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berdasar pada hal seperti itu. Iya. Dikatakan apakah Allah mampu menciptakan sesuatu yang lebih besar daripadanya? Atau apakah Allah mampu menciptakan sesuatu yang Allah tidak mampu untuk hancurkan? Aduh. Gimana caranya? Iya. Hah? Sesuatu yang kontradiksi. Iya, ini makanya dikatakan ini orang yang bertanya ini perlu dikasih adab dulu. Iya. Jadi perkara seperti ini itu tidak masuk dalam kudrah Allah Subhanahu wa taala. Karena kudrah Allah itu berkaitan dengan apa? Kemungkinan. Ataupun perkara mustahil tapi apa? Hah? Iya, laisa bidzatihi. Adapun ilmu Allah, ini beda lagi. Adapun ilmu Allah, maka itu berkaitan dengan segala sesuatu, mumtani'at, wajibat, mustahilat, mungkinat masuk. Makanya tak kali katakan di dalam mana? Di dalam ayat
walau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Ya kan? Kalau ada sembahan lagi semisal yang Allah SWT dalam langit dan bumi ini, maka keduanya akan rusak. Ini berkaitan dengan apa? Ilmu Allah SWT. Tapi perkara apakah akan ada sembahan yang semisal yang Allah? Sesuatu yang mustahil. Tetapi kalau terjadi, Allah tahu? Allah tahu apa yang terjadi. Apa itu? Bumi akan rusak. Iya. Dan semuanya akan saling mengalahkan. Dan setiap ciptaannya akan ikut bersamanya. Itu akan terjadi. Hancur bumi. Kalau ada dua sembahan, ya, dua pencipta, dua yang sama-sama. Tetapi apakah ini terjadi? Makanya ditanya, apakah Allah mampu menciptakan yang semisal dengannya? Pertanyaan tidak masuk akal. Bagaimana caranya kau katakan Allah mampu menciptakan sesuatu yang sama dengannya? Sedang kalau Allah sudah menciptakan sesuatu, berarti pencipta atau dicipta? Dicipta, berarti sama atau tidak? Tidak sama berarti. Iya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Itu pertanyaannya. Itu ayat dikatakan apa? Dalil akliyah. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka yang dicipta tanpa ada yang menciptakan atau dia menciptakan? Setiap sesuatu pasti ada penciptanya, dan kalau Allah menciptakan semisal dengannya, berarti dia bukan pencipta, dia apa? Makhluk berarti. Sama atau tidak? Tidak akan sama berarti. Iya. Jadi perkara seperti itu tidak masuk dalam kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Pertanyaannya, kalau tidak masuk berarti apakah? Iya, disangka lagi apakah ini nakas untuk Allah Subhanahu wa taala? Kalau dikatakan kalau tidak masuk berarti iya, kurang. Ya? Tidak kurang. Ketika kita katakan bahwasanya sesuatu yang mustahil itu tidak berkaitan dengan kudrah Allah SWT, itu bukan kekurangan untuk Allah. Ya, atau bahkan disebut kelemahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesuatu yang mustahil itu sesuatu yang tidak ada dalam pikiran, di luar atau di dalam. Iya. Maksudnya tergambarkan dalam otak saja, tidak usah antum di luar, dalam otak saja, gambarkan. Bisa antum katakan, sama tadi. Bisa antum jadikan orang dalam satu waktu duduk berdiri. Satu zat. Misalnya Hidayat. Antum Hidayat duduk berdiri. Salah satunya pasti antum duduk atau berdiri, tidak bisa dua. Iya. Nah, itu dia. Karena memang tidak bisa tergambarkan dalam otak akan tetapnya hal tersebut. Jadi kan warna merah semua jadi putih. Bagaimana caranya warna merah jadi putih? Iya, kalau bendanya warna merah dijadikan jadi putih, bisa atau tidak? Kalau ini bisa. Ya, tapi sifatnya putih nih jadi merah. Nah, bisa antum. Bagaimana caranya merah jadi putih? Berarti kalau sudah merah bukan putih namanya. Ya kan? Seperti itu. Jadi bukan berarti kalau kita katakan mumtani'at itu tidak masuk, tidak berkaitan dengan kudrah Allah, itu kekurangan untuk Allah, tidak. Karena memang pada hakikatnya ini sesuatu yang tidak bisa ada. Tidak dalam pikiran atau tidak dalam la fil dhihn wala fil kharij. Dan sesuatu yang tidak akan tetap, tidak bisa terwujud dari hal tersebut. Tidak bisa terwujud dari hal tersebut. Iya. Yaitu 4 permasalahan yang saya sebutkan ya. Bagaimana dalam kudrah Allah SWT itu perlu kita ketahui. Bagaimana kita mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan kudrah Allah adalah sesuatu yang mungkinat. Sesuatu yang mungkinat. Atau mustahil, tapi mustahil apa? Lighairihi. Iya. Kalau dikatakan kenapa bisa masuk di situ? Karena mustahil lighairihi itu pada hakikatnya apa? Mungkinat. Kalau dikatakan kenapa tidak terjadi? Iya, karena Allah SWT telah tetapkan, maksudnya itu tidak akan terjadi, tidak akan, sudah tetapkan kekekalannya. Iya, fil adam, bahkan tidak akan terwujud. Seperti keluarnya orang
kafir dari neraka. Ya, bukan Allah tidak mampu. Ya, tapi Allah sudah tetapkan. Ya, tidak akan terjadi hal seperti itu. Tapi kalau terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Ya kan? Itulah ilmu Allah. Iya. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma kan wa ma sayakun. Iya. Wa ma lam yakun. Law kana kaifa yakun. Allah tahu. Allah tahu. Sudah terjadi Allah tahu, yang akan terjadi Allah tahu, sesuatu yang tidak terjadi Allah tahu. Ketika bagaimana terjadinya, ketika dia terjadi bagaimana terjadi Allah tahu. Itulah ilmu Allah. Wajibat, mungkinat, mustahilat, masuk semua pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun qudrah berkaitan dengan mungkinat, adapun sama' berkaitan dengan apa? Masmu'at, adapun al-basar berkaitan dengan mubsarat. Baik. Itu perlu kita ketahui. Kenapa kita bahas ini? Karena di sana ada kelompok. Lihat, ada kelompok yang membagi tentang qudrah Allah Subhanahu wa taala, ada yang memasukkan mumtani'at. Iya. Pada qudrah Allah dan ada yang mengeluarkan mumtani'at pada qudrah Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengeluarkan bukan berarti beda dengan tidak berkaitan dengan mengeluarkan. Bisa ya? Kalau mengeluarkan berarti ini ada apa? Ada kekurangan pada Allah. Tapi kalau tidak berkaitan, nah ini yang kita sebutkan tadi. Ini yang kita sebutkan tadi. Jadi masalah tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah berkaitan dengan apa? Mumtani'at ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Lihat. Kelompok pertama mengatakan wallahu ala kulli syai'in qadir. Kul di situ mereka mengatakan kul al-umum urida bihi al-khusus. Kul di situ al-umum, ya kan? Urida bihi al-khusus. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala mengetahui mampu segala sesuatu pada apa yang Allah mampu. Umum. Tapi yang diinginkan di situ khusus. Kenapa? Karena mengeluarkan apa? Mumtani'at. Paham maksudnya? Iya. Dan itu salah. Itu penafsiran yang salah. Itu menjadikan Allah SWT kurang berarti. Kurang berarti. Karena Allah SWT qadirun ala kulli syai'. Ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Tetapi kenapa? Ketika mengatakan kul dikatakan khusus atau umum, lebih khusus, itu tanafus untuk Allah. Karena menjadikan ilmu Allah atau qudrah Allah itu terbatas. Sedang kita apa tadi bedanya? Ilmu Allah itu apa? Syamilun likulli syai'. Syamilun likulli syai'. Iya. Ini firqah yang pertama. Iya, berikan dengan al-kul. Iya. Dikatakan kul di situ umum, lebih khusus. Nah, itu salah. Dengan mengeluarkan apa? Mumtani'at. Mumtani'at bukan bagian dari tidak masuk dalam qudrah Allah. Artinya Allah tidak mampu melakukan hal tersebut. Tidak. Itu tanakus. Beda tak? Beda. Kelompok yang kedua ini beda. Lawannya yaitu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kulla syai' sampai pada perkara yang mungkinat. Artinya apa? Allah mampu menciptakan Allah mampu menciptakan semisal dengannya. Allah mampu meniadakan zatnya. Allah mampu menggabungkan sesuatu yang bertentangan dalam satu waktu dan seterusnya. Dan itu juga apa? Itu juga dari hal yang tercela. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak tergambarkan dalam ad-dhihn. Sesuatu yang tidak tergambarkan pada ad-dhihn. Jadi, kelompok pertama dikatakan mumtani'at, tidak masuk dalam qudrah Allah, yang menjadikan wallahu ala kulli syai'in qadir. Kul di situ umum, urida bihi khusus atau umum al-makhsus. Berarti ini kekurangan. Yang kedua ada yang mengatakan mumtani'at hakikatnya masuk pada qudrah Allah. Masuk pada qudrah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini celaan juga karena menjadikan apa? Sesuatu yang sia-sia. Al-abas pada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang al-abas pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini celaan juga, pengurangan terhadap Allah Subhanahu wa taala karena sesuatu yang Allah takdirkan, sesuatu yang Allah tentukan itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya penuh dengan hikmah. Semuanya penuh dengan hikmah. Oleh karena itu
mumtani'at itu sesuatu yang abas, sesuatu yang sia-sia, tidak ada gunanya. Mumtani'at itu. Allah menciptakan semisal dengannya, Allah meniadakan dirinya. Itu abas. Itu abas. Dan kalau mereka menetapkan mumtani'at itu bagian dari kudrat Allah, berarti mereka menjadikan Allah itu berbuat sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang sia-sia. Baik. Bisa dipaham sampai sini? Nggak apa-apa, ini panjang, tapi nanti kalau lewat lagi kita nggak usah bahas lagi. Maksudnya kalau kita pembahasan tentang kudro lagi, beda pembahasan dengan takdir, beda kudro ya. Kudro itu berkaitan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau takdir berkaitan dengan perbuatan Allah, walaupun mencakup, tapi beda pembahasan. Bisa sampai sini. Ini masih ada masalah ini. Nggak apa kita lewat. Saya nggak ngajar jam 11. Jadi saya habis ini langsung pulang. Bisa? Ya. Sekarang kita masuk di permasalahan yang kedua. Tentang ucapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Lihat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tetapi mereka memanakan ala kulli syai'in qadir ala ma yasha. Wa ma lam yasha lam yaqdir alaih. Lihat. Allah Subhanahu wa taala mampu kepada segala sesuatu, tapi apa yang Allah kehendaki? Apa yang Allah tidak kehendaki? Allah tidak mampu. Ini bagus kata-katanya. Tapi tidak bagus mananya. Jadi apa yang terjadi di muka bumi ini? Lihat. Ya kan? Apa yang terjadi? Seorang beriman, seorang hidup, seorang ini. Itu dibawa dari kudrah Allah. Kenapa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tapi ketika tidak terjadi sesuatu, si fulan tidak beriman, si fulan itu di luar dari kudrah Allah. Di luar dari kudrah Allah SWT. Allah tidak ada kemampuan untuk menjadikan si fulan beriman. Misalnya si fulan 2 saudara, satunya beriman, satunya beriman. Ya kan? Si fulan ini si A beriman. Berarti Allah SWT apa? Mampu menjadikan si fulan beriman. Si B tidak beriman. Berarti Allah tidak mampu menjadikan si fulan karena Allah tidak kehendaki. Jadi Allah SWT ala kulli syai'in qadir ala ma yasha. Ala ma yasha qadir wa ma lam yasha lam yaqdir alaih. Itu dia. Itu pemahaman pemahaman. Jadi kalau dikatakan apakah Allah mampu menjadikan iblis itu tidak ada? Mereka katakan tidak. Kenapa? Karena tidak terjadi. Allah tidak kehendaki iblis itu tidak ada. Berarti kalau Allah tidak kehendaki tidak masuk dalam kudrah Allah. Ini ada hubungannya dengan yang tadi, mungkinat itu ada. Kalau kita tidak paham tadi, kita akan keliru di sini. Makanya saya urutkan pembahasannya. Kalau kita katakan Allah SWT, dikatakan apakah mampu meniadakan jin, iblis, setan? Apa dikatakan? Kalau mereka katakan apa? Tidak mampu. Kenapa? Karena Allah tidak kehendaki. Kenapa Allah tidak kehendaki? Tidak terjadi, ada jin. Ada setan. Ya kan? Iya. Tapi apakah Allah mampu mengadakan jin? Jawabannya, mampu. Kenapa? Karena Allah kehendaki. Kenapa bisa? Terjadi. Ini pemahaman. Pemahaman bahwasanya mereka menjadikan firman Allah SWT bihanna ala kulli syai'in qadir, yaitu kudrah Allah mencakup segala sesuatu, tapi apa yang Allah kehendaki, wa ma lam yasha, itu tidak terjadi. Dan kita katakan Allah SWT mampu sesuatu. Apa yang Allah tidak kehendaki dan apa yang Allah kehendaki, itu ilmu Allah SWT. Dikatakan syamilun bi kulli syai'. Apa kulli syai' di sini? Ma yasha wa ma lam yasha wallahu yaqdiru alaih. Wallahu yaqdiru alaih.
Ini banyak ya disebutkan dalam ayat akan hal tersebut. Iya. Di surah Al-Baqarah, walau sya'allahu maqtatalu. Ya kan? Perhatikan. Walau sya'allahu maqtatalu. Disebutkan dalam ayat. Seandainya Allah kehendaki, mereka tidak akan saling berperang. Pertanyaan, mereka berperang atau tidak? Mereka berperang. Tapi ketika ketika mereka tidak terjadi perang, apakah Allah mampu menjadikannya? Iya. Allah mampu. Tetapi Allah tidak kehendaki. Apa yang perlu kita pahami di sini? Bedakan antara kudrah Allah dengan masyiah Allah. Masyiah Allah SWT itu, atau kudrah Allah itu lebih luas daripada masyiah. Iya. Masyiah itu sesuatu kadang Allah kehendaki, Allah kehendaki. Tapi antara kudrah mencakup semuanya. Mencakup apa? Semuanya. Jadi kalau misalnya kita katakan sesuatu yang tidak terjadi, apa Allah kehendaki? Kita katakan tidak. Ini terbatas. Artinya bukan terbatas, artinya masya Allah terbatas, tidak. Allah yaf'alu ma yasha. Kehendak Allah SWT mau menghendaki itu iya. Dikatakan dalam ayat apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ditanya mau kehendaki itu. Tetapi kalau berkaitan dengan kudrah, kita katakan apa? Allah SWT mampu segala sesuatu. Iya. Jadi cakupan dalam kudrah itu luas. Iya. Kalau kita tidak bisa bedakan antara kudrah dan masyiah, nah itu pandangan yang kurang. Kenapa? Karena kadang kita katakan ketika Allah tidak mampu, berarti ketika Allah tidak kehendaki, berarti Allah yang tidak mampu. Iya. Allah yang tidak mampu. Jadi ayat itu dikatakan bi anna ala kulli syai'in qadir, itu pendapat tafsir bahwasanya Allah SWT kudrahnya syamilatun likulli syai'. Iya, syamilatun ala ma yasha wa syamilun ala ma lam yasha. Syamilun ala ma lam yasha. Baik. Kemudian dari perkara yang terakhir. Iya, sebelum kita tutup. Ini ringkasan saja ya. Illa banyak perlu kita sampaikan. Tentang ucapan bahwasanya qadirun ala wallahu ala kulli syai'in, atau disebutkan qadirun ala kulli syai'. Al-qadirun ala ma yasha. Karena ada ungkapan seperti itu. Qadirun ala ma yasha. Kalau kita tadi katakan apa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kulli syai'in qadir ini apa? Mencakup sesuatu yang Allah kehendaki dan apa yang Allah tidak kehendaki. Terus bagaimana dengan lafaz hadis? Ada dalam hadis dikatakan ala ma yasha'u qadir. Kalau gambaran seperti ini, apa yang kita pahami? Ala ma yasha'u qadir. Iya, berarti? Iya. Iya kan? Cocok tidak? Iya. Kata Syekh Sindi, kalau ini kaidah, taruhlah misalnya kita tidak sebutkan sabur urutnya sebab datangnya hadis. Kalau ucapan seperti ini dijadikan sebagai kaidah ammah, ya kan? Maka ini batil. Tahu kaidah ammah? Sebagaimana Allah SWT firman, wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu kaidah umum. Segala sesuatu Allah kehendaki, segala sesuatu Allah mampu. Allah yang kehendaki atau tidak kehendaki Allah mampu. Tapi kalau dijadikan sebagai kaidah berkaitan dengan sesuatu khusus, maka ini digunakan dalam masalah. Seperti sebab datangnya ini hadis. Iya, sebab datangnya ini hadis disebutkan. Bahwasanya Nabi SAW menjelaskan tentang sesuatu yang ditanya. Iya. Di
penghuni surga tatkala dia, penghuni neraka tatkala dia dikeluarkan, terakhir keluarkan di dalam neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Kemudian dia diminta untuk diberikan lagi 10 kali lipat dari apa yang dia rasakan pada saat itu. Kemudian kata penghuni surga ini, yang penghuni neraka terakhir keluar masukkan, apakah engkau bermain-main denganku ya Allah? Maksudnya kenapa? Iya, apakah engkau mengolok-ngolokku? Kemudian kata Allah SWT, saya tidak mengolokmu. Iya, saya tidak mengolok-ngolokmu. Iya. Wa ana masya Allah, wa ana masya qadir, dikatakan itu dalam hadis. Dan saya ini apa yang saya kehendaki saya mampu. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan Allah SWT mampu menjadikan penghuni neraka ini lebih mendapatkan kenikmatan 10 kali lipat dari kenikmatan raja di mana? Di dunia. Bukan berarti Allah tidak mampu pada apa yang Allah kehendaki. Allah kehendaki apa yang Allah kehendaki untuk apa? Iya, karena penghuni neraka, penghuni surga ini yang dimasukkan dalam itu sudah diberikan nikmat luar biasa. Tak kali dimasukkan ke dalam neraka, dalam surga. Setelah dia merasakan apa? Siksaan dalam neraka. Kemudian Allah berkata kepadanya, maukah aku berikan lagi? Iya, seakan-akan dicandai. Maka berkatalah penghuni surga ini, apa kau bermain denganku? Ya Allah. Iya. Apa kau mengolok-ngolokku? Iya. Artinya sudah diberikan nikmat, mau ditambah lagi. Seakan-akan itu ada permainan. Maka kata Allah, saya tidak bermain-main denganmu. Saya tidak ada istihza terhadapmu. Iya, karena saya dengan segala sesuatu apa yang saya kehendaki, saya mampu. Lihat, sebab datangnya hadis. Makanya kalau dijadikan ini kaidah khusus pada perkara yang Allah kehendaki, Allah mampu, makanya tidak masalah. Tapi kalau dijadikan kaidah ammah, makanya tidak cocok. Kenapa? Karena menjadikan kudrah Allah itu terbatas. Bagaimana apa yang kita sebutkan tadi? Apa yang kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala ini mampu, tetapi apa? Ala ma yasha wa ma lam yasha lam yaqdir alaihi. Iya. Kalau itu kaidah batil. Ya. Kaidah batil. Jadi ini permasalahan yang berkaitan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Dikata apa? Dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Dengan penjelasan yang kita sebutkan tadi. Ada berapa masalah? 3 ya. Ada permasalahan 3. Yang pertama berkaitan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Syai' ini syai' al-mumkin. Syai' mungkin. Ya. Sesuatu yang mungkin untuk terjadi, tetap ada atau tidak adanya. Mengadakan, menjadikan alam ini kekal, bisa atau tidak? Allah mampu atau tidak? Mampu. Menjadikan alam ini hilang, kita semua hilang, mampu atau tidak? Allah mengganti kita dengan makhluk yang lain, bisa atau tidak? Bisa. Karena ini masuk dalam mungkinan. Kemudian keluar dari itu permasalahan tentang al-mustahilat. Ini ada rinciannya. Kemudian setelah itu berkaitan dengan tafsir bi'annahu ala kulli syai'in qadir. Bagaimana mereka mengatakan kulli syai'in qadir itu kulli syai' ala ma yasha. Qadirun ala ma yasha wa ma lam yasha lam yaqdir alai. Ini kita sudah sebutkan tadi. Maksudnya mereka menetapkan kudrah tapi perkara yang Allah kehendaki saja. Apa yang Allah tidak kehendaki itu karena tidak Allah tidak mampu. Diistilahkan seperti ini. Kenapa Allah tidak kehendaki? Karena Allah tidak mampu. Seperti itu. Dia tidak bisa membedakan antara kudrah dengan masyiah. Kudrah dengan masyiah. Iya, masyiah itu Allah kehendaki, Allah tidak kehendaki, sudah. Ya kan? Tetapi umumnya adalah kudrah Allah. Kudrah Allah SWT mencakup semuanya. Kemudian terakhir tentang ucapan ala ma yasha qadir. Ala ma yasha Allah qadir. Apa yang Allah kehendaki, Allah mampu. Ini seakan-akan terbatas akan kemampuan Allah SWT hanya perkara yang mampu saja. Dan kita sudah sebutkan ya. Kita sudah sebutkan bahwasanya hadis itu datang dengan sebab. Ada urut, dikatakan urut
urut hadis. Ya, kalau sebab urut, kalau Al-Quran apa? Sebab nuzul. Ini sebab urutnya ada. Ya, berkaitan dengan apa? Dengan kemampuan Allah SWT atau kehendak Allah SWT tertentu. Kalau yang seperti ini bisa kita katakan, ya, dengan ucapan ala ma yasha qadir. Ya, itu bisa. Bisa. Tapi kalau jadikan kaidah amma, ya, Allah, kemampuan Allah hanya mencakup sesuatu yang Allah kehendaki, ada pun yang tidak kehendaki, maka ini batil. Maka ini keyakinan yang batil. Baik. Sekira cukup dulu insyaallah. Nanti setelahnya ini mudah. Setelah ini sudah mudah. Ya. Mungkin kita bisa ambil lebih dari apa yang kita ambil sebelumnya. Mungkin satu perkata. Nah, ini sudah maksud tentang berkaitan tentang kudro dan masyiah, dan ini sudah kita sebutkan sebelum. Baik. Sekira cukup dulu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.